jagung diurusi polisi. Polisi itu punya target nanam 1,2 atau 1,7 juta hektar jagung. Dia ngurus SIM aja nggak bisa, cuma ngurus jagung. Di buku ini saya gambarkan bahkan dalam skala kecil, makan itu kebutuhan, tapi makan sambil lihat senja di pantai itu keinginan. Jadi punya ruang hidup itu kebutuhan, dan tahun 45 ketika kita proklamasi kita sudah punya wilayah dari Sabang sampai Ternate. Tapi karena keserakahan tahun 69 kita ingin jadi Sabang sampai Merauke. Tahun 75 sudah punya wilayah segede Sabang sampai Merauke, masih ingin nambah Dili. Bung Hatta udah ngingetin tuh sejak sidang BPUPKI. Ini lo kalau terus-terusin begini nih, Indonesia adalah bekas jajahan Belanda sampai ke Papua segala macam. Lu beneran bisa sampai ke Solomon Island ya. Saking rakusnya, negara baru ngurus yang kecil aja lu nggak bisa, lu mau sok-sokan mau ngurus Sabang sampai Merauke. Kalau dibandingkan dengan ekspedisi 2015 Indonesia Biru, lalu 7 tahun kemudian dengan ekspedisi Indonesia Baru, memang tadi yang sampaikan Mas Farid, ada beberapa hal yang kita kerasa kayak makin mundur gitu ya. Tentu ada beberapa kemajuan, terutama infrastruktur, ya, jalan nambah gitu ya. Konektivitas lebih baik, kira-kira begitu. Mall-mall banyak gitu kira-kira. Kata fisik-fisiknya terlihat ada progres kalau dari 2 ekspedisi 2015. Tapi kalau kita masuk ke lebih dalam lagi tentang hal-hal yang lebih elementer, misalnya gila di pedalaman Papua aja udah beli air galon. Sesuatu yang 7 tahun lalu ketika ke tempat yang sama itu nggak terjadi. Makin banyak atau makin hilang jajanan tradisional atau pangan-pangan lokal dan makin digantikan oleh sasetan. Semua ultra processed food sasetan misalnya. Makin hilangnya warung-warung lokal dan digantikan jaringan Indomart, Alfamart dan Mart-Mart yang lain. Jadi kalau kita lihat lebih detail, kalau kita close up gitu ya, kalau pakai kaca pembesar gitu, itu hal-hal yang dulunya menjadi bagian dari kehidupan ekonomi grassroots itu kayak fading out gitu, hilang. Mungkin yang paling kasat mata misalnya stasiun kereta. Kita ini kelas menengah ini seneng dengan situasi kereta yang baru kan ya, which is itu oke sebagai public service. Tapi kalau lihat dulu itu stasiun kereta itu juga pusat ekonomi. Sekarang isinya cuma roti O. Sama Starbucks atau bener-bener semua jadi kayak diseragamin. Semua ini cuma jadi tempat numpang lokasi. Ngomongin pariwisata. Mau di Bali, mau di Labuan Bajo, mau di banyak tempat wisata-wisata mainstream, yaitu jaringan hotel nasional dan internasional yang sama. Suplai beras sampai suplai buahnya juga dari distributor yang sama. Jadi nggak ada tuh cerita misalnya ada Ayana atau Marriott di Labuan Bajo, berasnya dari petani forest, nggak ada cerita. Dari Bali lah, alasannya apa? Orang Ayana bilang begini, tamu kami ini juga nginep di Ayana Bali. Jadi kalau datang ke Ayana Labuan Bajo makanannya nggak standar Bali, mereka komplain. Sehingga semua bahan datangkan dari Bali dengan standar Bali. Sampai petani semangka jual nawarin ke hotel saja ditolak karena dianggap nggak sesuai standar. Itu baru yang pertama. Yang kedua, bahkan petaninya sendiri kalaupun diterima nggak sanggup karena baru dibayar sebulan kemudian. Bayangin petani-petani lokal mensubsidi hotel bintang 5 karena mereka harus baru bisa dibayar bulan depan. Ya gimana petani-petani kecil menyubsidi bintang 5 untuk pembayaran tertunda? Jadi yang terjadi ini memang
perkembangan atau pembangunan yang semua instrumentasinya top down, dari permodalan, franchise-nya, jaringan distribusinya, dan segala macam itu kayak ada pembuluh darah vena raksasa gitu yang Indonesia yang segede ini itu tidak rimpang, tidak terkoneksi. Terkoneksinya hanya lewat satu pipe gede. Yang kalau pipe ini kolaps ya hancur. Ya, jangankan ngomongin pipe yang kolaps itu, cuaca buruk aja Mentawai udah susah beras, atau Miangas udah susah beras. Cuaca buruk aja pupuk udah nggak masuk ke Sumba. Se-fragile itu. Bali itu 90% ekonominya dari pariwisata. Begitu kena COVID kemarin, itu nggak ada turis, ya kan? Penerbangan ditutup segala macam. Di tengah situasi orang tergantung dengan kedatangan orang luar, itu dari luar, itu krisis ekonomi yang luar biasa, yang harusnya selalu jadi studi, selalu jadi referensi ketika menyusun sebuah kebijakan, ya, ekonomi politik. Ketika itu banyak sopir taksi, karyawan hotel, pengelola tempat-tempat wisata yang pulang ke desanya masing-masing, kira-kira gitu. Salah satunya di desa Tembok, itu masuknya di Kabupaten Buleleng, ya, Bali Utara. Orang-orang yang kerja di Denpasar, Kute, Badung, balik ke utara. Sekedar cari shelter untuk bisa makan aja. Ya. Dan di situ kebetulan kepala desanya ngembangin ekonomi agriculture gitu dengan budidaya mangga, karena dia percaya justru ketika COVID orang tetap harus makan, yang dimakan harus yang sehat dan salah satunya buah misalnya. Jadi dia percaya itu akan jadi solusi, ya. Jadi tidak mengusahakan yang lain, kembali ke pangan, karena mau COVID mau perang orang butuh makan. Nggak aneh-aneh ekonominya, apa, musrenbang desnya nggak aneh-aneh lah kira-kira. Udah konkret, mau orang tuh selalu butuh air, butuh pangan gitu kira-kira, ya. Apapun situasinya, ada pemilu nggak ada pemilu gitu misalnya, tetap bencana pun kita butuh pangan. Sehingga yang diusahakan adalah kembali ke ekonomi pangan. Nah, lewat mangga tadi itu. Nah, di desa Tembok itu kemudian ada refleksi yang serius bagi mereka bahwa ternyata memang nggak boleh semuanya untuk pariwisata. Ada kesadaran ideologi politik baru gitu bagi warga desa Tembok, bahwa nggak baik juga kita, ya, terlalu tergantung dengan pariwisata. Sejak itu ada momentum-momentum yang mereka ciptakan untuk lebih menggerakkan ekonomi lokal, gitu, ya. Dan tidak terjadi brain drain yang terus-terusan. Brain drain itu kelompok-kelompok produktif dan intelektualnya semua lari ke kota gitu, ya. Jadi desanya jadi kekurangan SDM gitu kira-kira, untuk ngapa-ngapain udah nggak bisa, nggak ada SDM-nya gitu, selalu jadi kayak lingkaran setan. Karena nggak ada SDM-nya, nggak ada temennya, ekonominya suram, semua lari akhirnya. Jadi itu brain drain, ya, kehilangan sumber daya manusianya. Nah, itu berusaha mereka cegah. Jadi ada yang mulai buka toko pemancingan, ada yang banyak juga yang nggak kembali ke Denpasar setelah COVID gitu. Karena mereka juga sadar, ya kita emang dapat duit cepet dari wisata gitu, tapi begitu ada begini lagi kita kayak, kayak udah kehilangan tulang punggung gitu. Dan ekonomi yang terlalu tergantung pada 1-2 sektor itu ya rentan, dan desa-desa kita itu sudah rentan sebenarnya. Mas Farid melihat, kami juga semua melihat terjadi defisit, ya. Jadi desa lebih banyak membeli barang dari kota dibanding sebaliknya. Nah, sekarang mau didorong lagi corak produksi yang
state center atau state driven atau kapitalisme terpimpin. Beras saja mau di-pull lewat full estate, food estate misalnya, ya kan? Masuk telur. Telur, mau bikin BUMN pakai Danantara, bikin peternakan 20 triliun. Lu kenapa nggak tolong peternakan yang kecil yang cuma jadi saluran Java sama Comfit aja sih? Lu malah mau bikin baru yang akan menjadi predator buat existing para peternak kita. Enggak lu predatorin aja, mereka udah mati itu kena politik pakan. Lu predatorin lagi pakai BUMN dana Danantara gitu. Ini kan gila gitu. Jadi udah kehilangan semua imun sistem kita di level bawah, ditorpedo oleh kebijakan yang gede-gede ini, yang obsesinya megalomania ini. Jagung diurusi polisi. Misalnya, polisi itu punya target nanam 1,2 atau 1,7 juta hektar jagung. Dia ngurus SIM aja nggak bisa, cuma ngurus jagung. Dia lewatin tes SIM-nya sendiri aja belum tentu bisa, mau ngurus jagung gitu. Itu polisi. Jadi jagung diurus oleh rakyat saja itu udah nggak masuk akal, karena semua negara, bahkan negara-negara di Amazon misalnya, udah ngerasa jagung ini udah kayak sawit destruksinya, karena itu hanya untuk pakan ternak. Pakan ternaknya dalam skala gede gitu. Yang yang bikin Amazon habis itu ya tanaman-tanaman monokultur seperti jagung, karena untuk pakan ternak, konsumsi daging, permintaan daging Eropa. Bahkan David Attenborough misalnya, dokumentarian senior BBC itu sudah pada kesimpulan semua solusi yang kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim dan segala macam ini udah habis, udah mentok. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mulai ngurangin makan steak, mulai ngurangin minum wine, mulai ngurangin gaya hidup yang fancy. Itu David Attenborough tuh setelah bikin dokumenter sejak tahun 50. Kalau saya ngomong gitu kan karena miskin ya. Kalau dia kan karena udah keliling, udah ngerti gitu. Kalau saya jangan makan steak, ya iya lu nggak sanggup gitu. Jadi solusinya sudah lifestyle, sudah perubahan lifestyle, nggak bisa lagi intervensi teknologi. Lu mau apa? Memitigasi emisi batu bara dengan co-firing? Mau pakai biomasa? Ih, lebih gila juga itu. Mau menggantikan 35.000 megawatt fossil fuel dengan geothermal? Buset. Jangan dikira ini barang baik-baik aja ini kalau skalanya 35.000 megawatt, atau bahkan menggantikan 35.000 megawatt batu bara dengan solar panel. Habis semua kebun-kebun kita jadiin solar farm semua. Waduk Cirat aja udah tutup. Jadi bukan mereplace solusinya, tapi reducing consumption. Jadi mulai menghilangkan hal-hal artificial yang sebenarnya nggak terkait, yang oleh Gandhi digambarkan sebagai greed. Di buku ini saya gambarkan bahkan dalam skala kecil, makan itu kebutuhan, tapi makan sambil lihat senja di pantai itu keinginan. Kecuali kamu nelayan memang tinggalnya di situ, makan sambil lihat senja di pantai. Jadi punya ruang hidup itu kebutuhan, dan tahun 45 ketika kita proklamasi kita sudah punya wilayah dari Sabang sampai Ternate. Tapi karena keserakahan tahun 69 kita ingin jadi Sabang sampai Merauke. Tahun 75 sudah punya wilayah segede Sabang sampai Merauke, masih ingin nambah Dili. Ya, jadi itu keserakahan dalam geopolitik yang membutuhkan, itu kayak minum air laut. Bung Hatta udah ngingetin tuh sejak sidang BPUPKI. Ini lo kalau terus-terusin begini nih, Indonesia adalah bekas jajahan Belanda sampai ke Papua segala macam, lu beneran bisa sampai ke Solomon Island. Saking rakusnya. Negara baru ngurus yang kecil aja lu nggak bisa, lu mau sok-sokan mau ngurus Sabang sampai Merauke. Itu Bung Hatta udah tahun 45 tuh udah ngomongin begitu. Jadi memang kita salah desain dari awal, nggak pernah ada faktor koreksi. Dipertahankan, kita bisa hidup dipertahankan dengan kepentingan demi kepentingan, politik gentong babi dengan politik gentong babi yang lain gitu ya. Dipertahankan, persatuan dipaksakan lewat tentara, lewat program-program bakar uang kayak bansos, MBG dan segala macam itu. Jadi kita selalu dalam hidup moodnya itu mood survival, selalu tergantung dengan social safety net.
Logikanya kalau pembangunan ini jalannya benar, dana bansos itu begini grafiknya. Tapi dana bansos kita tuh begini grafiknya. Ini kan nggak nyambung dengan logika Indonesia Maju atau Indonesia Emas. Indonesia Emas gimana? Orang charity semua ekonominya. Kalau kita indikator kita fundamental ekonominya bagus kan, charity-nya atau social safety net-nya jadi berkurang. Ini kan bansos malah naik dari 600 ke 900 ribu. Jadi benar-benar dipertahankan di level yang subsisten. Maka yang kena pertama memang kelas menengah. Kelas menengah yang kena pertama nih. Kalau kita membayangkan Korea, Jerman, Jepang, demografi ekonominya itu diamond, ya kan? Kelas pekerja ini kuat jadi tulang punggung ekonomi. Kita masih piramid-piramid aja. Dengan bottom piramidnya untuk sasaran gentong babi dan serangan fajar. Menengahnya untuk mompa pajak. Jadi pajak ditarik ke atas, disalurin ke bawah untuk mempertahankan politik oligarkinya. Di topnya ini, di puncak piramidnya ini malah nggak kena pajak orang kaya. Jadi pajaknya biasa aja sesuai volume ekonominya. Nggak kena progresif yang sampai kayak Skandinavia gitu. Nggak sampai yang kena 40% gitu misalnya. Nah sehingga di struktur demografi piramid ini, tengahnya ini sudah disap pajak, nggak dapat insentif, nggak dapat bansos, BPJS bayar sendiri dan segala macam. Dihisap saripati ekonominya dipakai untuk nyuntikin social safety net untuk support politik. Jadi memang yang harusnya marah ini kelas menengah. Yang harusnya bakar-bakar kayak Nepal itu kita kelas menengah nih, yang nongkrongnya di M Block. Yang harus mulai latihan gimana ngerakit molotov itu kita nih harusnya. Karena kita nggak bisa mengharapkan kemarahan dari bawah. Sudah belajar orang-orang ini, para oligark ini sudah belajar bagaimana kesalahan Soeharto. Subsidi dipakai untuk pangan murah. Harga beras ditekan supaya buruh dapat harga murah, tapi petani jadi sengsara. Jadi mereka belajar bahwa harus di-securing. Yang diperas adalah orang-orang yang takut mati, kayak kelas menengah ini takut mati, takut miskin. Ini yang diperas karena mereka nggak bisa ngelawan lagi. Sejak di sekolah sudah keluarga sudah mapan segala, jadi ngelempar batu udah nggak bisa lah kira-kira gitu. Karena merasa masih punya banyak privilege, padahal udah nggak ada. Jadi secara politik sudah ditaklukkan, kekuatannya juga sudah nggak ada. Dia cuma tinggal status lah kira-kira gitu ya. Nah sementara kelompok bawahnya selalu jadi sasaran politik populis. Ya itu yang mempertahankan oligarki, dan rumus itu berlaku global, nggak ada yang baru kira-kira. Di buku ini kami juga menawarkan coba kita pecah yang lebih kecil-kecil gitu. Salah satunya kita pakai federasi mungkin gitu. Ingin seluas mungkin orang baca buku ini dan ingin share dengan banyak kalangan yang manapun gitu. Dan mungkin juga ada kontra narasi yang kami juga ingin dengar sebenarnya. Tidak semua orang harus setuju dengan apa yang ada di dalam buku ini ya.